Hai, para Atomian, para anggota grup Atomi Merah. Saya mau mengajarkan Anda sukses. 1-2 tahun, yuk kita sama-sama sukses. Apa yang disebut kategori sukses? Sukses itu sederhana saja. Sederhana saja. Anda melangkah 1 langkah saja, Anda sukses. Itu sukses. Kalau Anda mau melangkah 1 langkah saja, itu tentu disebut sukses. Anda mau meyakini bisnis ini, bahwa bisnis ini bagus, itu juga sukses. Anda bisa mensponsori 1 orang saja, itu sukses. Anda bisa mengkonsumsi produk, itu juga sukses. Apalagi Anda menjalankan bisnis ini, itu juga sukses. Mengapa saya mengatakan 1-2 tahun? Karena biasanya kita itu seringkali diajak untuk menjalankan sebuah bisnis, itu butuh waktu untuk bisa mengambil satu keputusan. Butuh waktu untuk mengambil satu keputusan, maka pada saat kita mengambil keputusan, disitulah saatnya kita bekerja, 1-2 tahun. Tapi pada waktu kita belum mengambil keputusan, kita hanya baru bergabung, maka itu belum disebut waktu 1-2 tahun. Ingat teman-teman, kesuksesan itu dimulai dari keputusan. Tanpa keputusan, maka kita tidak akan mungkin sukses. Ini hal yang penting teman-teman. Ya. Jadi saya akan mengajarkan Anda 6 langkah pertama, kemudian 3 langkah kedua. Maka total 9 langkah. 6 langkah itu menyangkut teknis. Kalau Anda tidak lakukan ini, ya mohon maaf, lupakan yang namanya 3 langkah. Tapi 3 langkah adalah sikap. 6 langkah ini adalah teknis, 3 langkah itu adalah sikap. Jadi kenapa saya bilang 6 langkah plus 3 langkah? Karena hal ini yang sering kami lakukan secara umum. Bisnis Atomi bukan semata-mata bisnis produk, tapi bisnis Atomi adalah bisnis orang. Ingat, bisnis Atomi adalah bisnis orang. Maka 6 langkah ini perlu. 6 langkah ini perlu karena Anda nanti akan ketemu dengan orang. Karena di dalamnya adalah sekumpulan orang. Tapi 3 hal yang perlu Anda lakukan itu menyangkut masalah sikap. Teman-teman, coba dengerin ya. 8 menit, 10 menit terakhir ini Anda dengerin. Ini penting loh teman-teman. Pertama adalah Anda harus punya impian. Biasanya kita harus tulis life skenario-nya. Kita buat gambar-gambarnya. Impian ini kenapa penting? Betul. Mungkin ada pertanyaannya. Kenapa saya ikut bisnis Atomi? Bisnisnya susah, lama, bonusnya kecil. Maka impian Anda yang akan menjawabnya. Tanpa impian, maka apa yang orang lain katakan tadi, itu masih masuk akal. Tapi impian Anda jauh lebih besar dari apa yang dikatakan orang tadi. Tapi jangan lupa, buat dalam bentuk tulisan atau gambar yang kita sebut lingkaran, atau yang disebut adalah urutan life scenario. Life scenario itu penting sesuai umur. Kalau anak muda, seringkali saya pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Tahun ini, tahun ini, tahun ini. Pengen jalan-jalan, pengen menyekolahkan anak dan lainnya. Silahkan. Pada Anda yang mungkin masih bekerja, ya mungkin sebagai atasan dan Anda belum pensiun, pasti pemikiran Anda dalam life scenario. Gimana caranya saya bisa dapat sesuatu yang membuat saya pensiun itu nyaman. Itu salah satu. Ya. Kalau buat Anda yang sudah usia pensiunan, apa yang pasti Anda buat dalam life scenario? Bisa. Salah satunya adalah saya ingin hidup menjadi legenda dalam keluarga saya. Menjadi orang yang tidak dijelek-jelekan. Menjadi orang yang perlu dicontoh. Itu adalah namanya life scenario. Maka Anda perlu punya impian. Karena ada pertanyaannya, mengapa saya ikut bisnis Atomi? Yang kedua adalah, Anda perlu punya daftar nama. Sahabat, zaman dulu saya ingat sekali, daftar nama itu ditulis. Buku telepon dipindahin. Semua daftar nama. 100, 200, 300, 1000 nama. Hari gini nggak perlu.
Karena Anda mau dapat 1.000 nama gampang. Anda ikut banyak medsos, Instagram, Facebook, grup WA. Itu daftar nama Anda semua. Perlukah Anda catat? Boleh iya, boleh juga tidak. Kenapa? Semua sudah terdata. Ya, di akun WA Anda sudah banyak sekali. Di Facebook Anda banyak. Jadi jangan merasa berat. Boleh, kalau Anda mau kasih prioritas boleh. Prioritas saja. Kan nggak semua orang daftar nama itu adalah orang yang Anda kenal. Harus cari yang Anda kenal dulu tentunya. Yang punya nomor teleponnya mungkin. Ya, yang punya Facebooknya, yang punya Instagramnya. Kemudian orang itu cari yang sibuk. Karena orang sibuk rata-rata meresponnya itu positif. Kalau orang nggak sibuk biasanya responnya itu kurang cepat positifnya. Kalau boleh tahu adalah orang itu yang punya ambisi tinggi. Karena orang ambisi tinggi, sementara saat ini dia dalam kondisi tidak bisa menemukan ambisinya. Nah, itu adalah orang yang tepat. Sibuk, punya ambisi. Mungkin adalah orang itu yang pekerja keras. Perlu klasifikasi saja dari orang-orang yang Anda kenal. Silahkan. Tapi yang pasti, daftar nama tuh simpel sebenarnya. Kita hari ini udah main medsos, ada WA group, semua grup-grup kita ikuti, semua ada daftar nama. Persoalannya Anda harus pilih-pilih. Ya, kalau nggak Anda diblokir nanti di medsos atau di WA. Pilih-pilih. Cari yang sibuk, cari orang yang tentu sibuk dia pasti punya uang dong. Yang nggak punya waktu kan sibuk tuh. Tapi dia punya ambisi, kelihatan tuh jabatannya, kelihatan apalagi kalau Anda kenal baik. Ya. Ya, Anda harus cari orang-orang itu yang betul-betul pekerja keras. Pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang malam. Itu pekerja keras. Nggak ada satu masa nanti dia bilang, aduh saya ingin cari peluang apa ya. Pasti dia akan ingat Anda. Nah, yang ketiga adalah mengundang. Kalau cara lama dulu, angkat telepon. Jangan sebut ini bisnis apa. Ya, tanya, halo apa kabar, lagi apa, sedang apa, dan lainnya. Saya sering kali mendapatkan itu di Messenger, di DM. Ya, sedang apa kegiatan, tinggal di mana dan lainnya. Dia hanya mencari data. Habis itu dia mengundang. Ayo ikut grup WA saya, ayo boleh nggak saya masuk ke grup WA Anda? Apa salahnya kita juga sama? Lakukan hal itu. Tidak perlu hal-hal yang lain, hanya lakukan itu. Kita mulai mengundang antara dia masuk ke kita atau kita masuk ke dia. Dia masuk ke grup kita atau kita masuk ke grup dia. Mulai lakukan itu. Mengundang. Artinya mengundang bahwa dia masuk, bahwa kita itu bukan sesuatu stranger, orang yang berbahaya, orang yang mungkin akan menipu dia. Jangan. Lakukan keakraban. Itu namanya mengundang. Bukan dulu by phone mengundang. Sekarang buang pulsa. Kita bisa lakukan chatting, WA, dan segala macam. Itu mengundang. Tapi kita udah tahu tadi targetnya siapa. Orang sibuk, ambisius, orang pekerja keras, nggak punya waktu. Itu 4 kriteria yang paling bagus. Anda masuk ke kelompok dia. Dapatkan sesuatu sampai Anda tahu orang ini maunya apa, inginnya apa, dan lainnya. Mulai Anda pelan-pelan mengundang dia ke hati Anda, mengundang dia untuk menjadi kelompok Anda. Kemudian, ya Anda mulai presentasi. Presentasi itu zaman dulu, ambil whiteboard, tulis dan lainnya, datang ke rumah orang itu, presentasi, baik perorangan, kelompok dan lainnya, boleh saja. Kalau Anda punya waktu, punya uang, punya fasilitas untuk itu. Tapi kalau Anda waktunya singkat, apalagi media sekarang, medsos online sudah dipermudah. Ada WA, ada chat, ada DM, ada Instagram dan lainnya. Nggak perlu ada presentasi susah. Ambil ilustrasi yang paling gampang. Saya sering kali ilustrasi yang paling gampang itu adalah dengan membandingkan bisnis aplikasi online atau yang disebut Indomaret atau Shopee dan lainnya, dan Atomi. Paling suka saya, paling gampang masuk di situ. Yang penting masuk dulu hatinya. Presentasi itu tidak harus sempurna, teman-teman. Presentasi itu sederhana, cukup 5 menit. Yang penting dia tune in dulu kepada kita. Lalu dia akan bertanya, bagaimana caranya? Ya, kita jelasin. Simple kok caranya. Di sini KTP-mu, nomor rekeningmu, nomor emailmu, nomor WA-mu. Nanti saya input ya. Gampang kan? Ya, Anda boleh jelaskan produk.
Anda ambil HP, nih produknya. Atau kalau dia langsung, nih kamu lihat nih di HP-mu. Semua orang punya HP, nggak mungkin orang nggak punya HP. Apalagi tadi kriteria sibuk, punya jabatan, nggak punya waktu, tapi ambisius, kerja keras. HP-nya mungkin 2-3 kali. Yang kelima adalah Anda konsumsi dulu. Anda pakai dulu produknya. Anda tahu rasanya apa yang Anda ngomong. Gila lo, tadi saya pakai pasta giginya. Enak banget. Itu yang namanya kerak-kerak gigi, karang gigi hilang. Wangi. Saya pakai propolis, luar biasa. Nih, muka gua pakai serum, muka gua pakai cleansing. Nih, sabunnya bagus. Nih, rambut gua oke. Pakai shampoo-nya. Seperti itu, teman-teman. Gampang. Kalau kita pakai produk, lebih banyak, lebih bagus. Ada yang bilang 25 produk, ada yang bilang 100, ada yang bilang 200. Suka-suka, yang penting pakai dulu. Apalagi saya nih sering minum kopi tiap pagi, sehari 2 kali. Lakukan saja. Yang penting Anda bisa bercerita tentang produk. Jangan lupa, teman-teman. Jangan lupa. Yang kita tuju dalam konsep bisnis Atomi adalah pemakai produk. Karena seorang pemakai, dia tidak perlu jadi jago jualan. Dia cukup memakai. Dia menjadi pelanggan. Itu saja. Kita cari orang itu. Dia pemakai produk. Makin banyak, makin bagus. Kalau perlu dia beli produk yang nggak ada di Indonesia. Diimpor dari Korea, Atomi Korea. Kalau perlu. Dan kedua, dia jadi pelanggan. Karena ini adalah bisnis alih belanja. Bagaimana caranya dia belanja? Nanti minggu ini dia belanja A, minggu depan belanja B, minggu C, minggu ketiga dia belanja D, dan seterusnya, dan seterusnya. Tiap bulan dia menjadi pelanggan tetap. Itu yang kita cari, teman-teman. Tapi kita dulu. Kita pakai dulu supaya kita bisa ngomong. Ya. Jadi kalau Anda misalnya belanja pertama 1 item, 2 item, 3 item, anak Anda, istri Anda, mertua Anda, keluarga Anda, dan lakukan. Jangan jualan, jangan berpikir jualan. Di Atomi itu jangan berpikir jualan. Berjualan itu umurnya pendek. Benar. Berjualan itu umurnya pendek. Ya, saya sudah membuktikan banyak sekali orang-orang yang berjualan tadinya jago, nanti dipindah lagi perusahaan lain, pindah lagi produk lain. Pendek umurnya, nggak ada yang jangka panjang. Yang keenam adalah follow up mereka. Ingat teman-teman, follow up itu juga dengan cara yang simple. Anda punya tadi WA, Messenger, Anda punya Instagram. Biasanya kita memfollow itu pakai WA yang paling gampang. Atau telepon yang paling enak. Karena udah tune in tadi kan. Sudah teman kita kan. Sudah kita presentasikan. Ya syukur kita bisa datang ke rumahnya follow up. Ya. Jangan pusing bawa produk. Enggak, minimal kopi, vitamin C bolehlah, ringan kok. Tapi nggak usah pusing bawa produk. Kalau kami dulu bawa produk 1 tas supaya dia beli. Nggak usah, nanti dia beli sendiri. Kita follow up mereka. Tapi ingat teman-teman. Dalam memfollow up orang, ya, yang paling penting, tanya dulu, kamu udah paham belum tadi apa yang saya ngomongin tentang bisnis aplikasi shopping online? Tanya dulu, kira-kira kamu ada kebutuhan nggak produknya? Itu dulu tanya. Karena saya udah minum, kopinya enak kan tadi? Saya udah minum kan, vitamin C-nya kan? Follow up itu. Yang ketiga adalah cari tahu, kira-kira menurut kamu bisa nggak? Ya, konsep bisnis belanja online ini kita jadikan sebuah peluang baru. Kesempatan untuk kita sukses. Tanya seperti itu. Dan sadar atau tidak sadar, tidak semua orang yang mau mengikuti cara kita. Mungkin dia bilang gini, udah deh, gue beli aja deh. Saya beli aja lah. Saya jadi pelanggan kamu. Tipikal satu. Tipikal kedua, aduh gue sibuk, gak mungkin aktif. Tapi produknya bolehlah, lu rutin aja setiap bulan gue belanja 1 juta. Gak apa-apa, jadikan dia pelanggan. Yang tadi jadikan dia konsumen. Kedua, jadikan dia pelanggan. Yang ketiga, nah ini bisnis yang saya cari. Gampang, gak perlu bawa produk. Modalnya bisa modal kecil dulu. Nanti kita nambah dan lainnya. Oke juga ini. Banyak orang seperti ini yang suka produk A, B, C, D, dan lainnya. Pasti banyaklah orang butuh sikat gigi, odol gigi. Banyak orang suka kopi. Banyak orang vitamin C, dan lainnya. Itu yang kita cari. Itu namanya menjadi orang aktif. Ya, dalam follow up itu ada 3 kriteria. Yang kemudian udah 6 langkah ini sudah kita lakukan, baru kita posting, closing. Mana KTP-nya? Mana KTP-nya? Betul nggak? Mana emailnya?
Mana nomor telepon, nomor rekeningnya? Kita posting. Dia dapat nomor ID. Mungkin dia belanja. Iya kan? Sesuai dengan kebutuhan tadi. 3 kriteria kemungkinan. Udah saya beli aja deh. Nggak usah didaftarin akun. Nggak apa-apa. Tapi syukur-syukur. Oke, pokoknya 1 bulan sekali lo bawa barang ini 1 juta rupiah. Karena dia orang banyak duit. Yang ketiga, nah gue mau aktif. Nah, pada saat dia bilang mau aktif, maka kita mulai masukin ke 3 langkah berikutnya. Yaitu apa? Ya, 3 langkah. Poinnya adalah ajak dia ke pertemuan, teman-teman. 3 langkah kemudian ajak dia ke pertemuan. Apa pertemuannya? Ada online meeting, Zoom meeting misalnya, bersama upline. Jangan sama crossline, berbahaya. Sama upline cukup, upline downline cukup. Karena kalau Anda yang pembawa acara Zoom meeting, hati-hati. Jangan biarkan downline Anda ngobrol-ngobrol sama crossline-nya. Nanti rusak tuh semua. Apalagi kalau Anda ikut Zoom meeting, ngobrol sama crossline, berbahaya. Karena ilmunya nggak sama. Saya Atomi Merah tidak mau crossline ikut campur dengan sistem kita. Ya. Jadi 3 hal yang perlu ya dari langkah terakhir tadi itu ajak mereka ke acara atau yang namanya online meeting. Kita juga ajak mereka ke offline meeting. Ajak mereka ke offline meeting ya, supaya nanti bisa lihat semua di sana. Tapi yang penting lakukan 3 hal, teman-teman. Ya. Pertama adalah edifikasi. Gila luar biasa acaranya ODS itu. 500 orang minimal, gratis semua, dikasih produk Emohim semua. Lihat yang tampil, ada ibu rumah tangga, ada supir Grab, ada pejabat, ada pengusaha, ada pengangguran dan lainnya. Luar biasa, edifikasi. Edifikasi upline kita yang aktif, yang membantu kita. Luar biasa Ibu Berta. Diamond, seorang diamond, menjalankan bisnis ini. Di mana suaminya bantu sedikit-sedikit. Tapi dia luar biasa, mengurus ribuan grup. Seperti itu. Ya. Edifikasi dengan hal-hal yang positif. Yang hanya berhubungan dengan bisnis ini. Jangan edifikasi. Oh, itu upline saya cantik. Nggak penting itu. Yang penting adalah tentang bisnis ini. Edifikasi mereka. Karena ada kepentingannya. Kalau Anda edifikasi dia, maka Anda pun akan diedifikasi oleh upline Anda maupun downline Anda. Itu pentingnya edifikasi. Yang ketiga, lakukan sering-sering konsultasi. Kalau perlu tiap hari, sehari 2 kali. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwa Anda aktif di bisnis ini. Upline, tadi saya sudah prospek orang. Tadi sudah closing. Tadi saya ajak dia ke pertemuan. Saya udah edifikasi upline. Tolong ya upline, bagaimana nanti bantu di acara. Bagaimana upline untuk berkembang selanjutnya. Tiap hari kalau perlu, pagi sore. Saya pernah lakukan. Saya minta downline saya konsultasi. Ya. Itu pagi sore. Ya, saya tanya pertama, kemudian arahkan. Ingat, dia tidak punya modal sama sekali. Dia adalah buruh sawit, kebun sawit, 83.000 sehari. Dalam waktu 10 bulan, anggaplah 1 tahun, minimal income-nya adalah 10-15 juta per bulan. Kira-kira orang itu senang nggak? Senang, akibat konsultasi. Supaya apa konsultasi? Supaya jangan salah jalan. Supaya jangan salah bergerak. Supaya saya jangan salah ucap. Kita harus punya komitmen, punya fokus, konsisten. Kita ingat grup kita, Atomi Merah. Kenapa saya katakan Atomi Merah? Supaya berbeda. Karena Atomi kan umumnya biru, ya kita merah. Supaya ada sedikit perbedaan. Ya. Konsultasi itu jangan dilupakan. Tiap hari. Tapi ingat, konsultasi itu minta waktu dulu. Bisa nggak saya konsultasi upline? Ya. Boleh tiap hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Tapi ingat, menarik perhatian upline itu penting. Konsultasi bisa telepon langsung, bisa by WA chatting. Tergantung upline-nya sibuk atau tidak. Tapi konsultasi, itu upline akan menunjukkan arah yang baik agar Anda sukses. Yang terakhir adalah duplikasi. Jadi 6+3. Duplikasi. Kenapa perlu duplikasi? Ingat, kita membentuk tim. Yang disebut teamwork. Nggak ada di konsep Atomi itu. Anda jadi diamond sendiri. Enggak. Syaratnya kalau Anda mau jadi diamond, Anda paling tidak di grup kiri ada 2 sales master, di kanan ada 2 sales master.
maka Anda diamond. Anda mau jadi Sharon Master, ya Anda harus punya 2 diamond di kiri, 2 diamond di kanan. Atau 4 Sales Master di kiri, 2 diamond di kanan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, duplikasikan apa yang tadi kita belajar dari upline kita. Ya, tapi yang positif lah, yang bagus, yang betul-betul sukses. Ya, mohon maaf ya, kalau Anda ingin sukses 1-2 tahun, ya Anda belajar dari upline Anda yang juga 1-2 tahun. Tapi kalau misalnya Anda ingin sukses, belajar dari orang yang mungkin 5-6 tahun baru sukses, ya menurut saya Anda salah jalur. Ya. Nah, sukses itu perlu diduplikasi. Maka untuk itu, teman-teman, Anda beruntung. Anda ada di jalan yang benar. Anda punya mentor yang luar biasa, yang punya pengalaman 32 tahun di bisnis MLM, bisnis jaringan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, Atomy bukan MLM, saya bilang tetap MLM, multi level marketing. Walaupun di sini levelnya tanpa batas, 2 grup kiri kanan, semua ada levelnya tetap teman-teman. Ya, namanya multi level marketing. Tapi ini lebih tepat adalah network marketing. Iya, marketing secara jaringan. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda harus teamwork dengan upline Anda, tapi dengan upline yang positif. Ya, jangan upline yang negatif. Nanti rusak bisnis Anda. Ya, oke teman-teman, semoga Anda paham. Terima kasih.